Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Ibu berada, senantiasa pemeliharaan Allah itu sempurna dalam kehidupan kita, biar tetap setia dan taat iring Tuhan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan belajar firman Tuhan yang saya kutip dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Kita masih membahas tentang bagaimana undang-undang kerajaan Kristus, di mana Kristus akan bertata kekal selama-lamanya dan kita akan tinggal bersama dengan Dia. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membahasnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jadi, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dalam ayat yang sama mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian lama dengan jelas dikatakan bahwa Allah kita itu kasih. Bahkan dalam perjanjian baru demikian, bahwa Allah itu adalah kasih. Karena demikian besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu dalam Yesus Kristus, sehingga kita menjadi percaya oleh karena kasihnya. Kita yang tercemar, yang sudah bobrok dan harus binasa oleh karena kita sudah tercemar oleh dosa, selayaknya kita mendapat hukuman. Tetapi karena kasih karunia daripada Allah, karena begitu besar kasihnya terhadap manusia sebagai ciptaannya yang segambar dan serupa dengan Dia, kita diselamatkan. Bukan karena daripada tindakan perbuatan kita, semua karena anugerahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus naik ke sorga, Dia dimuliakan, maka tercurah rohnya atas kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus bersemayam menghuni kehidupan kita. Sehingga kita dimampukan untuk bertindak sedemikian juga sebagaimana Kristus adalah kasih bagi kita. Sebab firman Allah mengatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa kita sejak dipilihnya sejak semula dan ditentukannya juga dari semula menjadi serupa dengan Dia. Jadi kita menjadi serupa dengan Kristus, serupa daripada karakternya dalam kehidupan kita. Karena Roh Allah ada bersama dengan kita, sehingga kita bertindak kasih kepada sesama kita. Kita bertindak baik kepada sesama kita. Sebab lebih jelas lagi dikatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa kita ini ciptaan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk bertindak, untuk berbuat baik sebagaimana yang Allah siapkan sejak dahulu kala. Artinya, Bapak Ibu dengan saya secara manusia insani, kita tidak bisa berbuat baik dan benar di hadapan Allah karena sudah tercemar oleh dosa. Tetapi karena kasih anugerah daripada Kristus Yesus yang melingkupi kehidupan kita, kita mendapatkan rohnya yang kudus sehingga kita bisa bertindak berbuat baik atau kasih kepada setiap orang. Nah, inilah gunanya, manfaatnya bagaimana anugerah Kristus Yesus di atas kayu salib. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini dikatakan, berbahagialah orang yang mengasihi orang lain. Artinya Bapak Ibu dengan saya diajar, diperintahkan supaya kita mengasihani orang lain. Karena Kristus ada dalam diri kita, kasihnya ada dalam diri kita. Sehingga kita diperintahkan, kita dimandatkan untuk kita mengasihani orang lain sebagaimana Allah mengasihani kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi perenungan buat kita. Kita mau belajar bagaimana kita mengasihani orang lain. Namun sebelum kita mengasihani orang lain, bagaimana dengan kita dalam keluarga, ruang lingkup di mana kita tinggal? Kepada suami, kepada istri, dan kepada anak. Itu lebih dahulu kita mengasihani mereka sebelum kita mengasihani orang lain yang ada di luar lingkungan kehidupan kita. Firman Allah mengajarkan bagaimana kita akan menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitar kita kalau kita sendiri tidak melakukan sebagaimana yang kita coba ajarkan, yang coba kita terapkan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Bagaimana kita bisa mengasihani orang lain sedangkan kita juga tidak mengasihi keluarga di mana kita tinggal dan di sana adanya anggota-anggota keluarga lain, istri, suami dengan anak. Itu sebabnya saya mengingatkan melalui firman Tuhan bahwa lebih baik kita mengasihani dulu
kepada anggota keluarga kita, baru kita mengasihani orang lain. Nah, saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu bagaimana ada di dalam kitab Maliaki pasal yang kedua, mulai pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan belajar dulu bagaimana kita mengasihi anggota keluarga kita. Ya, dikatakan di sana di dalam ayat yang ke-16, Maliaki 2 ayat 16 dikatakan bahwa Allah mengatakan, aku membenci perceraian. Aku membenci perceraian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya dalam setiap keluarga, khususnya banyak orang-orang yang tinggal masih di luar Tuhan Yesus, mereka sedang mengalami satu masalah dalam rumah tangga mereka. Kenapa ada perceraian? Oleh karena kurangnya atau tidak adanya kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Oleh karena apa? Mereka tidak mengenal Kristus Yesus. Mereka tidak mengenal kasih Allah. Mereka tidak tahu bagaimana karya Tuhan harus dirampungkan dalam kehidupan kita. Karena kita juga adalah bagian daripada kerajaan sorga. Bagian daripada kerajaan Kristus. Di mana kita memancarkan, mengekspresikan Kristus. Kita coba menyebarkan, kita memberitakan bahwa Yesus adalah Raja. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Itu sebabnya dalam diri kita ada Roh Allah bersemayam dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa Maliaki ini terjadi oleh karena bangsa Israel. Dalam kitab Ulangan 11 ayat 21, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Allah memberikan tanah perjanjian kepada mereka, sebagaimana janji kepada nenek moyangnya, supaya mereka tinggal panjang umur bersama dengan anak-anak mereka. Sehingga mereka dipelihara oleh Tuhan, dikatakan selama ada langit di atas bumi. Selama ada langit di atas bumi, Tuhan berjanji atas rumah tangga bangsa Israel, umatnya pada waktu itu, bahwa Allah akan memerintah. Kalau dalam versi King James dikatakan bahwa mereka akan tinggal di sana dalam Ulangan 11 ayat 21, bagaimana bahwa suasana kehidupan mereka, rumah tangga mereka, seperti suasana sorga di atas bumi. Seperti sorga di atas bumi, demikianlah janji Tuhan kepada bangsa Israel, terlebih bagi keluarga-keluarga mereka. Nah, dalam kitab Maliaki kurang lebih 1000 tahun lamanya setelah berlalu pada zaman Musa kurang lebih zaman 1500 tahun sebelum Masehi, kemudian Maliaki adalah tahun 432 sebelum Masehi, kurang lebih jaraknya 1000 tahun lamanya. Kemudian terjadilah bagaimana bangsa Israel itu menentang, ataupun bangsa Israel tidak mentaati, atau bangsa Israel melupakan janji Tuhan, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, terlebih masalah perceraian. Ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan membenci perceraian. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu harus mengasihi pasangan hidupmu. Dalam kondisi apapun juga engkau harus menerima keadaan. Engkau belajar mengucap syukur atas segala perkara. Engkau selalu mengedepankan firman Tuhan dalam setiap tindakan perbuatan maupun dalam pikiran. Agar damai sukacita melanda kehidupan kita yang akan membuahkan hasil Allah berkarya dalam kehidupan kita. Maka janji-janjinya akan tercurah atas kehidupan kita. Siapa yang melakukan firman Tuhan, dia tidak akan kehilangan berkat yang daripada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya kita kasih kepada pasangan hidup kita. Jangan ada perceraian. Jangan ada perceraian. Itulah firman Allah ajarkan kepada kita. Allah membenci perceraian. Nah, inilah makanya terjadi pada saat zaman Maliaki. Di dalam ayat yang ke-13, Maliaki 2 ayat 13 mengatakan demikian. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Mereka menangis. Mereka coba menghadap kepada Tuhan, mohon perhatian, mohon kasih sayang Tuhan, mohon pernyataan Tuhan dalam kehidupan mereka. Namun dikatakan oleh firman Allah bahwa Allah berpaling daripada apa yang mereka lakukan, walaupun mereka menangis, merintih di hadapan Allah. Jawabannya dalam ayat ke-14 berkatakan demikian. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau
Tuhan telah menjadi saksi atas engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau tidak setia. Yang kepadanya engkau tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dengan jelas oleh firman Allah bahwa bangsa Israel terjadinya kawin campur dan terlebih perceraian. Di mana Allah yang menjadi saksi dipersatukan di hadapan Allah. Namun mereka tidak setia dalam pernikahan, dalam rumah tangga mereka. Itu yang membuat Allah berpaling. Walau mereka menangis, merintih, coba bersekutu, menaikkan pujian sembah kepada Tuhan. Dikatakan oleh firman Allah, Allah tidak berkenan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa menjadi pribadi yang sangat-sangat menjadi pribadi yang celaka atau pribadi yang sangat-sangat merasakan terbuang begitu saja di hadapan Allah. Jikalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita, kita pergi beribadah, kita coba naikkan pujian, kita bawa korban ke dalam rumah Tuhan, kita berdoa, namun dikatakan oleh firman Allah, walaupun kita menangis, merintih, Tuhan tidak mendengar. Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena kita tidak setia kepada pasangan kehidupan kita. Ini firman Allah, Bapak Ibu. Dan itulah kita belajar betapa pentingnya kita menjaga hubungan dalam keluarga. Suami dengan istri, istri dengan suami, sebaliknya. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Supaya janji Tuhan yang dalam kehidupan kita itu boleh tercurah atas kita. Kasih sayang Tuhan, pemeliharaannya, anugerahnya boleh kita nikmati dalam kehidupan kita. Ada pertolongan. Ada jalan keluar. Allah bersama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita bila mana kita melakukan segenap firman-Nya. Dan terlebih pada kesempatan yang berbahagia ini, kita belajar mengasihi dulu daripada keluarga kita sebelum kita mengasihi orang lain. Oleh karena dalam rumah tangga suami dengan istri, dalam pernikahan, sebenarnya ada rancangan Allah yang harus dirampungkan dalam kehidupan kita. Ada kehendak Allah yang harus tergenapi. Karena rencana Allah tidak pernah gagal. Apa rencana Allah? Dalam ayat yang ke-15 dilanjutkan dalam 2 Maliaki, pasal 2 Malaki ini, pasal yang kedua ayat 15, demikian. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka roh dan daging? Maaf. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Dalam pernikahan ada rancangan Tuhan yang harus digenapi. Harus dirampungkan oleh kita. Apa itu yang Allah kehendaki? Yaitu keturunan ilahi. Keturunan yang adalah melahirkan anak-anak yang takut kepada Tuhan. Anak-anak yang juga menjadi cikal bakal menjadi umat pilihan Allah dalam kehidupan mereka sampai selama-lamanya. Turun-temurun. Itu sebabnya di dalam Ulangan 6. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 9 dikatakan, ajarkanlah Taurat itu. Ajarkanlah Taurat kepada anak-anakmu. Pada saat engkau berjalan, pada saat engkau duduk, engkau berbaring, bahkan engkau bangun daripada pembaringan. Ajarkan Taurat Tuhan, ajarkan kasih Kristus, ceritakan daripada apa yang disebut firman Allah, apa yang disebut daripada juru selamat kepada anak-anak kita mengenai Kristus Yesus Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang Allah inginkan sebagai bentuk kita juga mengasihi kepada anak-anak kita. Bukan hanya kepada pasangan hidup, tapi kepada anak-anak kita. Supaya dalam rumah tangga kita ada kasih yang melekat. Rumah tangga kita ada kasih yang terlihat nampak oleh orang-orang sekitar. Barulah kita bisa mengasihi orang-orang di luar daripada kehidupan ruang lingkup kita, dalam rumah tangga kita. Dan kasih itulah yang sebenarnya harus terjadi lebih dahulu dalam kehidupan kita secara pribadi. Baru kita bisa mengasihani orang yang di luar sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini firman Tuhan. Sebab kembali kepada firman Tuhan kita lihat bahwa di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, barulah kita bisa lakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihi mereka juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita bisa mengasihi anggota keluarga kita, maka kita bisa mengasihani orang lain. Mengasihi mereka juga. Nah, inilah yang Allah mau dalam kehidupan kita. Kasih itu kepada orang lain bukan hanya berbentuk barang, ataupun berbentuk sesuatu yang bisa nampak, terlihat, atau berbentuk keuangan misalnya.
Bukan itu. Kasih yang sesungguhnya yang Allah inginkan adalah supaya kita peduli dalam kehidupan mereka. Mereka itu manusia sama seperti kita. Mereka adalah orang-orang yang dalam ruang lingkup dosa, dalam genggaman si iblis. Hidup mereka ditindas oleh si iblis. Mereka menderita, mereka terpuruk menuju kebinasaan. Itu sebabnya kita harus memberitakan Injil Kristus kepada mereka. Bahwa Kristus telah menang di atas kayu salib dan dia telah mengalahkan maut. Dan dia pengendali, penguasa alam semesta. Segala kuasa ada dalam genggaman Kristus Yesus. Baik di sorga, di bumi, bahkan di kolong bumi. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan. Dialah Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya hanya Yesus. Hanya nama Yesus yang sanggup menyelamatkan orang daripada kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihani mereka adalah beritakanlah Injil. Bawa mereka untuk mengenal kepada Kristus. Biar mereka tahu siapa Kristus. Biar mereka boleh melepaskan daripada segala beban kehidupan mereka dengan cara menghampiri dan bersekutu kepada Kristus dan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Ini yang firman Tuhan inginkan. Itu sebabnya amanat agung Tuhan kita, beritakanlah Injil sampai ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah dikasihi oleh Tuhan Allah kita, dan kita mendapatkan keselamatan, kasihi juga orang-orang yang sekitar kita, keluarga kita lebih dahulu, dan juga orang-orang yang di luar sana. Mereka membutuhkan Kristus. Bangsa Indonesia, kita sekalian, bukan karena kita kuat, gagah, dan pintarnya, dan kita mampu melakukan segala sesuatunya. Setiap orang, setiap pribadi membutuhkan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya pribadi. Hanya itu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan setiap umat manusia. Yaitu apa? Keselamatan yang daripada Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Biar Bapak Ibu dengan saya menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Sehingga kita layak masuk dan boleh hidup bersama-sama dalam kerajaan yang kekal. Undang-undang kerajaan Kristus Yesus adalah kita mengasihani orang-orang lain. Maka Allah akan mengasihani kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kasih Allah selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.